Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi dan di video kali ini kita akan membahas tentang komentar berikut. Tolonglah dibahas nih, apa ada kemungkinan untuk terima SK itu di tahun 2026? Soalnya di sini ada isu seperti itu, karena terlambatnya hasil SKB yang keluar menyebabkan semuanya pada mundur. Mohon dibahas ya, makasih sebelumnya. Oke, jadi kita akan membahas perihal apakah mungkin sih penerimaan SK itu diundur bahkan sampai tahun 2026. Oke, langsung aja mari kita bahas. Baik teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedang dirasakan oleh banyak peserta yang saat ini sebenarnya masih pada tahap pemberkasan. Jadi kita sudah tahu ya, tahap pemberkasan itu durasinya sekitar 1 bulanan. Nah, mereka mungkin yang mindsetnya itu sudah panik, overthinking, mikirin ini itu. Mungkin mereka merasa proses ini sangat lama banget. Akhirnya mereka gampang untuk diterpa isu-isu yang tidak jelas sumbernya gitu ya. Nah, kalau kita mengarah ke komentar yang tadi ya, pertanyaan terkait apakah mungkin untuk terima SK itu di tahun 2026? Jawabannya ya jelas tidak mungkin. Tapi biar si penanya ini atau yang komentar ini bisa lega, kita coba cari deh ya. Ini coba saya cari di pencarian ya. Sebenarnya saya tadi sudah nyari sebenarnya dan tidak nemu gitu. Jadi kita coba cari lagi ini ya. Isu pembagian SK CPNS baru diundur tahun 2026. Nah, kita lihat di sini tidak ada berita yang membahas itu ya. Ini sepertinya CPNS 2025 ditunda. Kan ini berita tentang pembukaan atau pendaftaran CPNS yang di tahun anggaran 2025 itu kemungkinan diundur sampai 2026. Tapi bukan penerimaan SK yang dimaksud ya. Nah, ini, nggak ada. Kita coba cari pakai keyword yang lain. Nah, ini juga nggak ada ya. Nah, bisa dilihat seleksi pemerintah beri kepastian bla bla bla, kapan jadwal pelantikan dan seterusnya, ini nggak ada. Jadi bisa dipastikan ya udah, ini kayaknya kabarnya hanya kabar burung ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu panik sebenarnya gitu loh. Karena ini cuman kabar yang sumbernya itu juga masih diragukan. Saya sudah pernah membahasnya di video saya. Jadi selama teman-teman mendapatkan kabar apapun itu, kalau sumbernya tidak dari sumber A1-nya langsung alias dari situs resmi instansinya atau mungkin BKN-nya, maka ya bisa dipastikan itu adalah kabar yang tidak benar gitu ya teman-teman ya. Jadi kabar apapun kalau tidak keluar dari BKN langsung atau instansinya jangan dipercaya. Nah, ketika saya mencari tadi, saya malah menemukan tentang kabar berikut ya, bisa dilihat. Jadi ini terkait informasi tentang sejauh mana proses untuk menjadi ASN di tahun 2024. Ini tertulis jadwal ya. Kalau bisa dilihat, di sini ada yang kita lingkari yaitu warna merah. Jadi di sini pengisian untuk DRH yang sekarang sedang teman-teman lakukan untuk teman-teman yang CPNS ya di bulan ini, yaitu proses Februari, itu masih di tahap pengisian DRH untuk NIP CPNS. Jadi memang masih lama teman-teman ya, sampai 21 Februari. Ya kurang bentar lagi ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin pola pikirnya adalah panik, overthinking, ya itu sudah sangat merasa lama banget gitu ya. Tapi teman-teman yang stay tenang, santai, kayaknya ini waktu yang sedikit deh gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung dan nggak usah panik gimana-gimana ya. Kemudian kalau yang diproses P3K tahap 1, maka di bulan Februari ini mereka tinggal menunggu usul penetapan NIP. Nah, untuk teman-teman yang CPNS, maka penetapan NIP-nya bisa dilihat di sini, yaitu mulai 22 Februari sampai 23 Maret. Nah, dan teman-teman nanti yang mungkin berkasnya butuh perbaikan itu kapan? Biasanya itu di akhir-akhir masa pengisian DRH atau pada saat usul penetapan NIP di masa tenggang usul penetapan NIP. Ini kan ada 1 bulan lebih ya. Biasanya teman-teman nanti yang mungkin berkasnya perlu diperbaiki nanti akan diingatkan di situ, dinotifikasi melalui WhatsApp, bisa juga lewat email, tapi biasanya lewat WhatsApp ya, kemudian disuruh memperbaiki dengan durasi waktu yang diberikan. Jadi intinya teman-teman nggak usah panik gitu ya, nggak usah panik, nggak usah gampang termakan berita ini itu, karena prosesnya masih panjang dan setiap tahun pasti ada aja kabar yang muncul terkait ini diundur lah, ini dibatalkan lah dan lain sebagainya. Yang jelas, apakah mungkin untuk penerimaannya itu serempak? Maka jawabannya tidak. Jadi penerimaan SK nanti tidak akan serempak. Jadi setiap instansi itu beda-beda
Kalau di sini targetnya adalah sampai Maret beres, ya bisa jadi ada instansi yang Maret itu dibagikan, bisa jadi April, bisa jadi ada juga yang Juni. Bahkan ada teman-teman yang laporan di instansi sudah memberikan bocoran bahwa SK nanti akan diberikan di bulan Juni atau Juli, itu saya lupa gitu. Itu untuk teman-teman yang kalau nggak salah itu P3K guru, jadi sekalian menyesuaikan dengan masa ajaran baru. Jadi ketika anak-anak kelas itu sudah naik kelas, maka ada apa ya, suasana kelas baru, KPM baru dimulai di semester ganjilnya, dan biasanya itu nanti barulah di situ waktu yang tepat untuk mereka untuk menerima SK. Ada yang sudah ngasih laporan seperti itu gitu ya. Yang jelas tiap instansi itu beda-beda. Teman-teman kalau pengen dapat informasi akurat, ya silakan aja dicari informasi dari instansinya langsung, dari sumbernya langsung, atau mungkin cari teman-teman yang satu formasi, satu instansi, kemudian dicari, dilacak lah Instagramnya di mana, kemudian tanya apakah ada grup WhatsAppnya. Kalau ada, mungkin teman-teman minta tolong untuk dimasukkan ke dalam grup itu agar tidak ketinggalan informasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tegaskan bahwa apapun kabar yang muncul, karena sekarang kan banyak kabar yang muncul ya, terkait kabar yang penerimaan SK-nya diundur sampai tahun depan lah, kemudian anggarannya dipangkas lah, akhirnya nanti teman-teman yang pegawai baru tidak mendapatkan tukin, TPP gitu, ada yang kabar yang lain-lain lah, gaji 13 dan 14 bakal dihapus lah, dan lain sebagainya. Nah, itu kabar yang setiap tahun itu selalu ada, jadi dinikmati aja. Apakah mungkin gaji 13 dan 15 itu dihapus? Ya bisa-bisa aja, tapi selama ini tidak pernah kita mengalami hal seperti itu. Kalau dipotong sih pernah gitu ya, ketika ada situasi tertentu seperti pandemi saat itu, kita mendapatkan potongan yang kita terima itu tidak 100% tapi 50%. Itu pun ya waktu masa itu aja gitu ya. Dan intinya kabar apapun ya udah nikmati aja lah, itu adalah bagian dari huru hara setiap seleksi gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa tenang dan tidak perlu panik lagi. Yang jelas masanya masih 1 bulan ya untuk teman-teman yang CPNS. Jadi masih sampai 21 Februari, itu sebenarnya cepet banget ke 1 bulan itu, cepet banget. Teman-teman yang merasa itu adalah masa yang sangat lama, mungkin karena teman-teman tidak sabar, panik, overthinking, makanya merasa waktunya itu lama gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang santai, yang ya udah semas go on aja, mengalir aja, ya ini waktunya sangat singkat gitu ya. Yang jelas nikmati aja prosesnya. Kalau udah ngajuin ya sudah, nggak usah dipikir lagi, tinggal nunggu nanti kabar penerbitan NIP. Misalnya ada kabar notifikasi untuk diperbaiki, ya udah perbaiki aja, nggak usah panik gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa mencerahkan dan menenangkan teman-teman semuanya, dan nggak panik lagi ya. Dan semoga teman-teman prosesnya lancar sampai nanti masa teman-teman akan menerima SK gitu ya. Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada yang perlu dibahas atau mungkin ada koreksi-koreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.